Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan yang saya mau berikan hari ini, penuaian terus terjadi. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setiap hari kita ada saja memiliki pengalaman yang kontras. Misalkan ketika saudara mengucapkan sesuatu harapan, tetapi ada orang yang menentang bahwa hari ini tidak ada harapan. Demikian juga dalam kehidupan pelayanan. Orang-orang yang dipakai Tuhan, khususnya para pemimpin-pemimpin kita, mengatakan bahwa 2021 adalah tahun multiplikasi. Tetapi bagi orang lain ini mustahil. Ada banyak orang begitu exciting, begitu semangat karena dia melihat tema itu. Lalu dia berpikir, wow, ada harapan tahun ini buat saya. Dia berpikir, kalau aku bekerja ada harapan bahwa saya juga akan mengalami terobosan. Dia yang bersekolah juga melihat tema itu. Dia berkata bahwa tahun ini saya pasti berhasil. Tetapi di sisi lain ada orang yang begitu merasa bahwa tidak mungkin saudara berhasil. Ini lagi tahun sial, mungkin dia katakan. Ini tahun penderitaan, mungkin dia katakan. Ini masa kesulitan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, selalu saja ada orang yang berbicara yang berbeda. Bahkan di zaman Tuhan Yesus pun, Tuhan Yesus menegaskan, kamu mengatakan 4 bulan lagi, tetapi Yesus mengatakan hari ini adalah penuaian. Bagaimana sudut pandang kita akan menentukan bagaimana harapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana penuaian itu bisa terus terjadi? Alkitab sudah mengatakan, aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu, buka matamu, pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan itu matang untuk dituai. Berapa banyak kita tidak melakukan penuaian karena kita masih diselimuti cara pandang yang jasmani. Kita tidak mampu melihat cara Tuhan melihat. Selama kita mengandalkan cara pandang kita, tentu betul tahun ini tahun situasi yang sulit. Pandemi belum berakhir. Pekerjaan saya seolah-olah tertutup, syukur saya masih bisa makan. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan pernah menuai, saudara. Karena apa? Pandangannya hanya sebatas masalah, dan masalah. Biasanya orang yang selalu berbicara masalah itu selalu kontra dengan orang-orang yang punya harapan. Kalau Anda punya tim kerjasama seperti ini akan menghalangimu. Orang-orang seperti ini adalah penghalang. Dia tidak boleh dibawa melangkah karena dia selalu saja kontras. Kalau Yesus berkata lihat, maka yang saudara harus katakan yes, aku melihat. Lalu Tuhan berkata pandang, maka angkat dagumu, tatap ke depan, lalu pikirkan apa yang kau lihat. Kau cermati titik demi titik secara jelas. Lalu kalau engkau bisa melihat itu secara sudut pandang yang benar, maka engkau akan melihat bahwa yes, apa yang Yesus katakan pasti terjadi. Oleh karena itu, bagaimanakah penuaian bisa terus terjadi? Sederhana, lihat sekelilingmu, lihat di sekitar kita. Oh, berapa hausnya mereka menunggu berita yang baik itu. Betapa rindunya mereka menemukan solusi itu. Bukankah saudara percaya Yesus itu adalah sumber solusi? Maka dalam hidupmu ada Yesus. Jadilah sumber solusi bagi mereka. Pandang baik-baik. Jangan kau lihat dari sudut negatif saja. Jangan kau lihat dari segi berseberangan saja. Pandang baik-baik. Mereka sedang menunggu berita baik. Nah, kalau kau mampu melihat dan kau mampu memandang, maka hari ini engkau mampu melihat
ada tuayan, padi sudah mengunding. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, marilah Bapak, Ibu, dan saya, lihatlah di sekitarmu itu. Lihat sekitarmu itu, lalu pandang baik-baik. Jangan buru-buru, pandang baik-baik. Lihat senyum mereka, lihat air mata mereka, lihat sekitar mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka menunggu, bahwa mereka menunggu berita baik. Maka kalau Yesus berkata, lihatlah, pandanglah, maka mulai detik ini jangan andalkan mata jasmanimu, tetapi mulailah melihat dengan mata rohanimu. Kalau engkau mampu melihat dengan mata rohanimu, maka engkau juga berkata, yes, ini adalah masa penuaian itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa agar di sekitar kita terjadi penuaian besar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.